Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Haikal. Saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Bank Sri Jepara. Pada saat ini, saya sedang mengikuti pendidikan PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya, saya akan menampilkan praktik pembelajaran inovatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Saya harap ketika kita belajar, kita harus tetap semangat, gitu ya. Nah, supaya lebih semangat dan lebih berkah lagi, mari kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang memimpin? Ketua kelas. Oke, silakan Didi Tamri untuk memimpin temannya berdoa. Di tempat bersiap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya setelah kita berdoa, saya akan memeriksa kehadirannya terlebih dahulu. Oke, 11 IPA 3 ya. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Jazuli Fisabil Khair. Oke, Aisyah Rama Ifada. Oh, sakit ya. Oke. Sudah ada izinnya? Sudah. Oke. Semoga lekas sembuh. Alia Zahra. Oke. Ini bacanya apa? Ayo belajar bahasa Indonesia. Ya, ayo belajar bahasa Indonesia. Suka nggak belajar bahasa Indonesia? Suka. Alasannya? Oh iya, karena bahasa kita sendiri ya kan. Loh, kalau bukan kita yang menjaga dan belajar bahasa Indonesia, siapa lagi? Ya kan? Makanya kita harus belajar bahasa Indonesia untuk melestarikan bahasa Indonesia. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu masalah aktual dan akar permasalahan yang ada di sekitar kita, terutama pada waktu pembelajaran. Oke, yang pertama ada masalah kalian saya amati ya kan mengalami kesulitan dalam memahami ejaan saat membaca dan menulis. Akar permasalahannya mengapa kok sampai kalian belum bisa memahami ejaan? Ternyata ya ini kurangnya penjelasan atau bimbingan tentang ejaan kepada siswa terutama kali. Kemudian solusinya apa? Wah, saya berusaha mencari solusi tiap malam sholat tahajud ya. Ya Allah, ini solusinya bagaimana? Alhamdulillah diberikan ya kan jawaban. Nah, ternyata solusinya ini guru harus memberikan pembelajaran ya ini dengan media e-book dan aplikasi terkait ejaan dan model pembelajaran problem based learning. Oke, silakan saya simak. Ini menggunakan bahasa Jawa ya. Intinya apa sih yang kita dapatkan dari percakapan tadi? Sekolah itu kita tidak berpikir nantinya kita jadi apa, tapi minimal sejatinya ya kan kita berharap bahwasanya dengan kita belajar kita punya ilmu dan kita punya pengalaman untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kan gitu kan? Nah, makanya mari kita belajar, semangat untuk sekolah. Kita lanjutkan. Oke, nah ini kita mulai sudah masuk materi ini. Kira-kira saya ada gambar apa di depan ini? Nah, kira-kira apa? Iya, menulis. Nah, inilah kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu kita akan menulis sesuatu. Suka menulis? Suka, kayaknya sangat terpaksa ya sambil melotot ya.
Oke, nah, yang sudah suka, ayo kita lanjutkan. Yang belum, mari kita belajar, gitu ya kan? Oke. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini tadi ada kaitannya dengan menulis, yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan proses pembelajaran menggunakan model problem based learning dan media video audio visual, siswa dapat menulis laporan hasil analisis jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah dengan tepat dan benar. Lah kira-kira tadi manfaat menulis itu apa sih? Tempat. Ya? Iya, satu. Apa? Tempat menuangkan ekspresi. Iya. Kemudian yang kedua? Yang ketiga adalah? Ya, pastinya kita menulis, membaca, pasti mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, nah, mari kita berkelompok. Nah, karena ini berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu menganalisis jenis-jenis klausa yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya, maka untuk pembagian kelompok kita kali ini sama seperti kemarin, gitu ya. Cuma nanti nama kelompoknya berbeda, supaya kita mengingat kembali kira-kira nama-nama dari kelompok ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa ini? Ada artikel, ada opini, ada resensi, editorial, prosedur, ceramah, kira-kira apa? Iya, jenis-jenis teks ilmiah. Oke, selanjutnya setelah berkelompok, perhatikan gambar berikut ini. Coba, pernah main tebak gambar? Nah, coba kira-kira tebak gambar ini, jadikan sebuah kalimat. Kira-kira kalimatnya apa? Apa? Pintar sekali ya. Ya. Ini tebak gambarnya. Jawabannya adalah menulis laporan hasil analisis. Nah, ini sesuai permasalahan yang perlu diselesaikan. Yang pertama nanti tahapan menulis. Nah, ini yang pertama. Kira-kira tahapan menulis itu apa saja sih? Nah, kemudian yang kedua adalah sistematika laporan populer. Lah ini laporan yang kita akan buat, laporan yang berjenis populer. Yang ketiga adalah kalian melakukan menulis laporan populer hasil analisis klausa. Lah ini ada 3 permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini. Nah, kalau sudah silakan bisa ditulis dengan nama kelompoknya yang tadi sudah ditampilkan. Masih ingat? Kalau belum ingat ini saya buka kembali. Nah, ini kelompok 1 namanya kelompok artikel. Itu ada sumber channel YouTube saya, ya kan? Kemudian ada blog saya dan buku paket yang bisa kalian gunakan LKS, ya kan? Dan jurnal sesuai dengan materi yang saya berikan. Sesuai dengan perintah LHPD-nya, kalian bisa memanfaatkan sumber yang sudah saya sediakan. Oke. Kemudian kalian bisa cek dulu ya, kelas ya. Salam. Ya, langsung disusun. Ya, di halaman baru saja ini. Ya, supaya nanti mudah dalam mengumpulkannya.
Udah dibaca toh. Loh. Apa bacanya? Berarti kayak ringkasan teks gitu. Loh, sesuai dengan sistematikanya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, angkat tangan semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kelompok apa? Opini. Kasih tepuk tangan untuk kelompok opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini ingin mempresentasikan terkait hasil dari kelompok kami. Nah, ini laporan hasil analisis teks jenis klausa dalam teks ilmiah yang berjudul Darurat Kesehatan Mental bagi Remaja. Oke. Di bagian isi ada kesehatan mental atau jiwa merupakan kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dan dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Bagian penutup dari teks yang berjudul Darurat Kesehatan Mental bagi Remaja, kami menemukan 10 dari 11 jenis klausa. Yang kami temukan diantaranya adalah klausa lengkap, klausa tidak lengkap, klausa terikat, klausa bebas, klausa positif, klausa negatif, klausa verbal, klausa preposisional, klausa numeral, dan klausa adjektiva. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Mana? Oke, kelompok ceramah silakan. Kelompok ceramah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Akila Bundesani dari kelompok ceramah. Pertanyaan saya, mengapa kesehatan mental di Indonesia disebut klausa preposisional dan jelaskan alasannya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Dewi. Karena terdapat kata depan berupa kata di, yaitu kesehatan mental di Indonesia. Ada pertanyaan lain? Cukup? Dengan cukup ya, waktunya terbatas. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok opini. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran yang kita lakukan? Ada? Belum? Bisa diterima? Kalau bisa diterima, mari kita simpulkan kira-kira apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Apa kira-kira? Apa? Ya, tahapan menulis. Ada apa saja di tahapan menulis? Pra-penulis, menulisan, sama pasca penulisan. Kemudian yang kedua, sistematika populer. Berbentuk populer ya. Apa saja sistematikanya? Oke, selanjutnya kita evaluasi pengetahuan. Nah, silakan HP-nya dibuka semuanya. Di grup sudah saya berikan link Google Form terkait materi menulis laporan hasil analisis. Ya, silakan kalian kerjakan. Selanjutnya link berikutnya di situ ada penilaian diri sama penilaian antar teman. Nah, seperti biasanya ketika penilaian diri sendiri tulis nama kalian, ya kan? Nah, kemudian nilai. Jawab 10 pernyataan dalam Google Form tersebut ya. Menutup pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Keren, dipimpin untuk berdoa. Ayo. Bantu siapa? Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke.